Ya, oke, kembali lagi dengan saya, kebetulan hostnya kali ini Dr. Tian di podcast Rumah Sakit Pertamina Balikpapan, tentunya dengan tajuk Midday Expert. Nah, kali ini di depan saya sudah hadir narasumber yang cukup terkenal lah ya di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan, dokter spesialis paru kita, Dr. Subagio. Halo dok, apa kabar dok? Baik, assalamualaikum semuanya. Ya, alhamdulillah sehat ya dok ya. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai bincang-bincang kita kali ini, tentunya saya tidak lupa mengingatkan ke para sahabat atau sobat RSPB dimanapun berada, kita masih di situasi pandemi, jangan lupa tidak mengendorkan protokol kesehatan, yaitu 5M yang sudah banyak informasi beredar di luar, dan juga tambahan satu lagi, kita juga mendorong program pemerintah melalui vaksinasi COVID-19. Ya dok, kali ini kita akan mengangkat tajuk yang cukup familiar dok sebenarnya, tetapi kasusnya bukan semakin berkurang tetapi makin bertambah, yaitu terkait rokok dok. Rokok dengan bahayanya. Rokoknya. Kita ketahui sendiri kalau tidak salah dok, nanti coba saya dikoreksi, tanggal 31 Mei itu selalu kita peringati sebagai hari tanpa tembakau sedunia. Nah, cukup menarik dokter, mungkin bisa dokter sampaikan kenapa dok namanya tuh hari tanpa tembakau ya dok? Kenapa nggak langsung kita tembak aja? Kenapa nggak hari tanpa rokok gitu dok? Iya kan, betul. Orang kan persepsinya banyak nih dok, tembakau ini apa sih gitu kan? Kan pasti mikir apakah bagian tembakau itu rokok itu sendiri atau bagian dari rokok gitu kan dok? Kenapa para ahli itu memperingatinya jadi hari tanpa tembakau dok? Mungkin dokter ada cerita historinya di belakang dokter terkait itu dokter? Dulu awalnya seperti itu loh, hari tanpa rokok memang untuk beberapa lokal tadi. Tapi begitu kesepakatan dunia, memang WHO menyanangkan hari tanpa tembakau. Karena kalau rokok dibeli bahaya nggak? Enggak, dibeli aja kan. Betul. Rokok dikantongin kan nggak bahaya juga, nggak bahaya juga. Rokok ditaruh mulut nggak bahaya kalau nggak dibakar. Kalau dibakar taruh mulut dihirup baru mulai bahaya. Karena bahaya untuk yang merokok sama bahaya untuk lingkungan. Terus tapi di dalam rokok kan ada komponen namanya tembakau. Ada tembakau. Tapi ternyata produsen makin kreatif ya. Jadi tembakau itu tidak hanya ada dalam rokok. Zaman dulu nenek-nenek kita pakai apa tuh? Yang taruh di mulut? Nginang ya. Nginang itu banyak komponen, salah satunya tembakau juga. Oke. Nah, terus di zaman-zaman modern ini ternyata ada inovasi baru. Tembakaunya dalam bentuk cairan yang dipanaskan, terus dihirup. Liquid gitu dok, yang cair ya dok? Bahan aslinya liquid, tapi nanti setelah itu di suatu alat dipanaskan, menguap, terus dihirup. Namanya sisa. Sisa itu lebih berat. Nah ini kan bukan rokok nih, ini sisa. Terus ada juga nanti ternyata, yang diambil ini nikotinnya. Nikotinnya diolah dalam suatu kemasan gitu yang kita kenal dengan rokok elektrik, vape. Nah, itu juga bukan rokoknya, akhirnya. Tapi komponen yang di tembakaunya ada tembakonya ya. Makanya seperti itu. Jadi segala produk yang ada tembakonya itulah yang kita harus perhatikan, harus kita hindari dan seterusnya. Nah, kenapa jadi hari tanpa tembakau sedunia? Jadi sedunia karena ternyata efeknya luar biasa dan nggak pernah hilang ya. Dan justru makin lama makin banyak dok ya korban dari tembakau itu sendiri dok. Makin tinggi sehingga dan tidak hanya di negara maju tapi negara berkembang juga. Jadi hampir seluruh negara akhirnya ya sudah WHO ngambil keputusan setiap tahun kita memang harus segera selalu mengingatkan. Harus ada satu hari sehingga segala pihak diingatkan sehingga nanti ya kalau suka agak semangat turun, nanti diingatkan semangat lagi, turun lagi diingatkan semangat lagi untuk bagaimana caranya biar
orang yang sudah merokok sadar, setelah sadar mengurangi rokoknya atau menghentikan. Orang-orang yang belum merokok tidak jadi merokok. Terus orang-orang yang nggak ada kaitannya tapi ada kaitannya dengan produksi, penjualan atau edukasi akan menyadari hal itu sehingga bisa terlibat langsung agar proses jumlah orang merokok, beratnya orang merokok akan makin ada perbaikan. Nah, seperti itu. Dok. Jadi saya juga selama ini juga nggak menyadari kalau kemunculan hari tanpa tembakau itu latar belakangnya itu, Dok, ya. Cukup menarik juga, Dok. Nah terkait gini, Dok, kan banyak kita sebut atau orang-orang di luar kan beranggapan kan saya ngerokok juga kan 1-2 kali aja gitu ya. Terus nggak aktif kok saya ngerokoknya gitu. Tapi pada satu masa dia sakit, dan kalau kita kan, Dok, di dunia medis kan selalu menanyakan histori atau kebiasaannya. Salah satunya kita tanya ngerokok nggak gitu kan, Dok. Tapi kadang-kadang menyebutkan saya sehari 1 batang kok gitu misalnya, cuman untuk ya biar nggak suntuk aja gitu. Nah sebenarnya ada kategori nggak sih, Dok, kalau seseorang tuh dikatakan misalnya perokok aktif, apakah memang 1 batang itu dikatakan perokok aktif, atau memang bahasa perokok aktif itu cukup 1 batang juga disebut perokok aktif, Dok? Seperti apa itu, Dok? Iya sih, kalau dalam sebulan terakhir pernah rokok, meskipun sebatang tetap rokok, cuman tinggal ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Kalau untuk efek ke paru disebut ringan itu kalau angkanya ada namanya indeks Brisman ya, itu kalau angkanya kurang dari 200. Jadi hitungnya gini, berapa jumlah batang per hari kali berapa tahun merokok. Jadi misalnya 10 batang per hari selama 10 tahun, berarti 10 kali 10, 100. Berarti kalau indeks Brisman, ini masih ringan. Masih ringan. Misalnya 30 batang per hari selama 20 tahun, berarti 30 kali 20, 600. Berarti mulai berat. Jadi di batasnya antara 200 sama 600. Jadi kalau di bawah 200 ringan, antara 200 600 sedang, di atas 600 itu berat untuk terjadinya risiko ke paru. Tapi itu secara statistik, secara umum ya. Meskipun selalu ada yang di luar statistik. Impact-nya sama aja nggak sih, Dok? Ya? Impact-nya sama aja nggak sih sebenarnya kalau yang tadi dokter sampaikan ringan, ada yang sedang, sebenarnya ya, ujung-ujungnya sama nggak sih, Dok? Jadi terjadi penyakitnya itu jadi sama nggak sih sebenarnya? Ya, memang beda sih, memang beda ya, memang beda. Jadi ujung-ujungnya beda ya, jadi beda. Meskipun faktornya banyak kan. Ada orang sehat rokok, ada orang ada darah tinggi rokok. Ada orang gula merokok, nah, itu nanti efeknya beda. Ada yang merokok dari anak-anak, tapi ada juga yang setelah dewasa atau setelah tua baru rokok. Nanti efeknya beda. Jadi akhirnya ya banyak faktor sih. Oke. Jadi memang nggak sama tadi, Dok, ya. Disampaikan kalau yang masuk kategori ringan, masuk kategori sedang atau berat pun impactnya juga akan beda. Beda. Ini juga untuk ngasih semangat bahwa ya udah kalau udah rokok ya rokok berarti berat, enggak juga. Kan ada yang, Dok, saya kurangi ya. Dalam hati sih ya boleh deh. daripada nggak bisa stop, ya? Udah kurangi. Tapi nanti kalau waktu ketemu berikutnya kan gimana, sukses? Iya, Dok, bisa. Oh, bagus, semangat, luar biasa. Apalagi kalau bisa kurang lagi dan seterusnya. Seperti itu. Nah, untuk kalau kita kategorikan satu lagi, Dok, dengan perokok pasif gitu. Berarti kan orang yang terkena dampak dari asap rokok itu tadi kan, Dok. Nah itu apakah nantinya juga kalau timbul penyakit akan sama dengan yang perokok aktif tadi, Dokter? Maksudnya dampaknya? Ya, dampaknya sama sesuai dengan jumlah ya. Jumlah kadar nikotin atau asap rokok yang masuk. Nah, rokok itu kan asapnya dibagi 2. Yang primer, yang dihirup, sama yang sekunder, yang dihembuskan akhirnya atau yang keluar dari asap rokok tadi, Dok, ya.
ternyata kadarnya sebenarnya lebih tinggi yang dihembuskan daripada yang dihirup. Jadi kalau seseorang perokok pasif untuk menit atau jam yang sama, maka yang perokok pasif akan menerima efek lebih tinggi. Oh berarti perokok pasif lebih bahaya dong? Iya, kalau dia selalu di sebelahnya. Nah, tapi kan nggak semua perokok pasif di sebelahnya, kecuali dia tuh sekretaris kalian istrinya, berarti 24 jam ketemu terus. Tapi kalau sekretaris mungkin 8 jam aja, yang lain kan enggak. Jadi selama 8 jam dia lebih berat dari yang rokok. Tapi di luar itu ya enggak kan, kecuali di rumah misalnya suaminya rokok juga. Nah, seperti itu. Jadi untuk menit atau jam yang sama memang lebih berat. Tapi karena enggak selalu di sampingnya perokok, ya efeknya secara jangka panjang biasanya lebih ringan sih. Nah, tapi efeknya sama. Dong. Efeknya sama. Nah, sebenarnya kan kalau kita bilang bahaya merokok tadi dok, itu kan edukasi ke masyarakat itu kan sudah banyak ya dok ya, termasuk kayak di rokok itu sendiri. Kita lihat kan berakibat seperti misalnya gangguan jantung. Rokok yang zaman dulu. Iya. Kan ada tulisannya ya. Betul dok. Rokok bisa menyebabkan ini. Seperti itu. Nah sebenarnya dari komponen rokok dan atau isi tembakau tadi dok, itu memang berimpact langsung terhadap kondisi kesehatan kita, atau sebenarnya rokok itu memperberat penyakit tertentu dokter. Misalnya seseorang itu sudah menderita kita anggap penyakit paru lah dok, terus misalnya dia punya riwayat TBC gampangannya dok, waktu dia anak-anak atau remaja dia TBC, kemudian pada saat dewasa dia baru merokok gitu. Apakah itu memperberat si penyakit itu sendiri, atau justru rokok itu tadi menyebabkan penyakit yang tadi dokter? Kira-kira seperti itu nggak sih dok gambarannya dok? Ya dua-duanya benar sih. Nah, jadi sekitar tahun 1998 itu ada 2 juta orang per tahun meninggal akibat rokok. Tahun itu dok ya? Itu bukan rokok terus meninggal, tapi karena rokok dia jadi gula. Tadinya gulanya mestinya kena umur 50, tapi karena rokok mungkin umur 30 udah kena. Terus karena rokok dia jadi hipertensi, karena rokok jadi stroke, dari yang lain dan seterusnya. Terus akhirnya meninggal. Itu tahun 98 sekitar 2 juta per tahun. Sekarang 8 juta per tahun. Tahun 2020-an ini. 2020-an ini meningkat banget. Nah, jadi akhirnya yang dihitung kalah rokok terus meninggal. Bukan merokok terus meninggal, tapi karena rokok jadi penyakit jantung. Karena rokok jadi kanker paru. Karena rokok jadi diabetes. Terus diabetes yang meninggal rokok sama yang nggak rokok dipisahkan. Nah, seperti itu. Jadi kalau di komponen tembakau sendiri kan zat yang berbahaya kan ribuan ya dok ya, terkandung di dalamnya. Sebenarnya yang menyebabkan banyaknya, kalau dokter bisa informasikan ke sobat RSPB dimanapun berada, ini sebenarnya komponen zat yang beracun atau zat yang berbahaya dari tembakau itu sendiri, itu sebenarnya apakah semuanya atau memang ada yang tertentu khusus dok yang diteliti memang ini penyebab misalnya jadi jantung kan, jadi orang kan jadi bertanya dok, kan rokok cuma diisep nih, kenapa jadi nyerangnya kemana-mana, bisa stroke, bisa jadi jantung. Kenapa jantungnya kena? Kalau paru-paru mungkin jelas ya dok ya, karena dihirup kan gitu, diisep. Tapi kalau penyakit yang lain, orang kan jadi banyak bertanya apa benar gitu. Gimana dok? Kira-kira apa sih sebenarnya kalau secara kalau kita bilang di dunia medis itu patofisiologinya seperti apa sih dok gitu, atau perjalanannya si rokok atau asap rokok yang dihirup ini bisa jadi penyakit tuh gimana dok? Secara ringkas aja dok. Jadi ini untuk awam ya. Jadi rokok itu sebenarnya ada 2 komponen. Ada banyak sih, tapi yang utama 2. Satu nikotin, kemudian yang kedua tar. Nah kalau nikotin itu yang membuat orang kalau udah kena nikotin ya pengen ketemu nikotin lagi. Kayak adiksi gitu dok ya? Ketagihan. Nah, terus yang kedua tar. Nah tar ini yang memang bikin masalah. Dia bikin kalau di paru merangsang sistem imun, sistem sel menjadi
untuk terjadinya kanker paru jadi lebih mudah. Terus dia ke arah pankreas sehingga untuk menjadi seorang diabetes jadi lebih gampang. Ke jantung juga gitu, membuat pembuluh darah jadi lebih kaku sehingga jantung harus kerja keras sehingga sakit jantung. Kalau kaku jadi darah tinggi dan seterusnya. Nah, kalau dua zat ini terpisah sebenarnya aman aja. Jadi kalau ada tar tapi nggak ada nikotin, orang pakai paling seminggu sekali, sebulan sekali, kan nggak ketagihan. Atau hanya nikotin aja, jadi enjoy, tapi nggak ada tar. Nah, itu sebenarnya enak. Tapi sayangnya sampai sekarang belum ada rokok yang isinya hanya nikotin. Yang ada itu ada nikotin, ada tar, karena bahan dasarnya tembakau. Nggak apa-apa nanti ketemu zat lain yang jadi bisa dipisahin gitu. Bukan tembakau, ini dipisah, enjoy tapi tanpa efek samping. Nah, itu masalahnya. Nah, uniknya ya, meskipun bikin ketagihan, tapi ini dihalalkan tanda petik oleh semua negara kan. Iya, betul. Karena pajaknya luar biasa. Pajaknya luar biasa. Beda sama narkoba. Kalau narkoba dapat 1 gram berapa bulan penjara. Iya. Kalau rokok 1 pack nggak apa-apa. Betul. Padahal efeknya sama. Ya tapi itu di luar kita ya. Betul. Itu bisnis internasional. Iya baik. Nah, terus terkait ini dokter. Kita berbicara mungkin apakah ini mitos, mungkin dokter yang jawab ya, mitos dengan fakta. Kalau kebanyakan kebetulan orang tua saya juga perokok dok, berhenti karena sudah sakit. Nah, cuman bagi yang belum berhenti atau masih mengkonsumsi rokok kan mereka ini banyak alasan lah dok ya, banyak alasan untuk bisa berhenti. Salah satunya pada saat misalnya dia bekerja jadi nggak konsentrasi atau bahkan jadi nggak semangat gitu ya dok ya. Kalau nggak rokok ya? Iya dokter. Nah ya, yang banyak ditanyakan ke kami gitu dok, itu apakah memang dampaknya seperti itu dok? Maksudnya apa benar nggak ngerokok jadi nggak konsentrasi? Apa benar nggak ngerokok jadi nggak semangat gitu dok? Gitu dok. Apakah kalau memang dampaknya jadi orang merokok jadi fokus atau jadi lebih semangat, harusnya bagus ya dok ya? Ya gitu kan, pertanyaannya kan gitu dok. Nah ya, ini betul. Ini mitos atau fakta dok sebenarnya dok? Rokok itu juga bikin orangnya jadi lebih semangat gitu. Iya sih, realnya fakta lah itu. Jadi rokok itu membuat orang percaya diri. Mitos itu membuat orang yang tadinya lupa jadi ingat. Oh ini cerita yang gampang nih. Saya pernah reuni SMP. Reuni SMP berarti udah lama ya. Sekarang kan udah lulus kuliah sekian tahun. SMP itu saya lulus tahun 76 berarti. Sekian tahun. Iya. Nah, ingat nggak? Aku siapa? Aku ingat kamu namanya Pak Karno kan. Aku siapa? Siapa ya? Lupa aku. Bentar. Hilang dia. Terus ketemu lagi. Ingat gue. Lo namanya Pak Bagio kan? Bapakmu di sini kan, kamu tinggal di sini. Bisa gitu dok ya? Nah, kok ingat? Enggak, tadi aku ngisep dulu. Oke. Jadi ternyata mereka itu meningkatkan daya ingat, terus meningkatkan konsentrasi, membuat percaya diri, terus membuat enjoy. Ya. Tadinya mau ngapel kok ragu-ragu, setelah rokok jadi mantap. Jadi pede malah ya? Jadi pede. Itu manfaatnya itu. Terus satu lagi emang jadi pengen terus. Cuman sayangnya ada tarnya tadi. Itu dari nikotinnya berarti dok? Efek itu nikotin tadi. Jadi nikotin itu bikin macam-macam yang enak dan positif sebenarnya. Positif sebenarnya. Jadi seandainya hanya nikotin, oke aja sih. Tapi kan ada tar, ya itulah. Selalu ada dua mata uang ya. Ada sisi baik, ada sisi kekurangan. Ya itu yang jadi susah dok, jadinya dong untuk orang bisa pure murni berhenti. Bahkan tadi dokter bilang temannya yang aku ngerokok dulu deh biar ingat gitu kan. Ya benar ingat. Ya kan berarti agak susah kan dok di usia segitu. Dokter tadi bilang reuni kan, acara reuni pasti kan bukan usia yang baru 30-40 tahun dok yang datang kan gitu. Nah itu agak susah dok ya kayak gitu ya untuk seseorang. Ya itu manfaatnya sih, manfaatnya. Cuman kan selalu kalau manfaat lebih tinggi dari risiko, go.
Tapi kalau risiko lebih tinggi dari manfaat, ya kalau go ya bener, nggak bener kan? Nggak bener kan? Terus ada lagi dok, kebetulan sih beberapa pasien juga sih dok. Kalau kebetulan kami yang dokter umum ini di lapangan kan juga sering mengedukasi dok. Apalagi pada saat ditemukan penyakit yang memang latar belakangnya hanya itu rokok. Misalnya ditanya pada saat dia ditemukan ada serangan jantung dok di IGD itu kan kita sering nanya dok, nggak ada hipertensi, nggak punya riwayat diabetes, kolesterol nggak ada gitu kan dok, riwayat stroke nggak ada, usia masih muda, kadang-kadang background yang mendasari hanya kebiasaan merokok yang aktif dan memang berat, rokok berat. Dan dia berokok berat tetap sehat kan? Iya dok. Nah sekarang jadi banyak juga dok akhirnya bertanya gitu, dok saya itu sudah berhenti merokok 6 bulan dok, gitu kan. Tapi kok sekarang malah jadi jadi sakit fisik saya gitu, jadi sering ke rumah sakit ya dengan kondisi macam-macam dok. Nah dan sedangkan dulu waktu saya ngerokok nggak pernah sakit gitu dok. Kadang-kadang kita juga bingung dok jelasinnya di lapangan seperti itu. Nah kalau dari dokter sendiri dok pengalamannya, apakah itu memang mitos saja yang mereka perokok ini buat atau biar mereka tetap bisa merokok karena kondisinya sehat kan dok? Tapi begitu nggak rokok kok jadi padahal usia juga masih muncul segala macam masih muda kan dok. Beda kalau dia berhenti di usia lanjut mungkin karena sudah badannya juga banyak faktor degeneratifnya yang lain kan. Nah itu gimana dok pengalaman dokter? Bisa sih, bisa seperti itu. Jadi gini, paru kita itu kan harusnya dilewati oleh udara yang normal, tidak panas dan bersih. Bersih nggak panas. Nah ini dilewati oleh asap yang baru aja dibakar, panas banget itu. Masih panas ya dok? Masuk, terus kotor kan, karena asap rokok yang isinya macam-macam tadi, ada sekitar 4.000 lebih. Ya. Nah akibatnya tentunya saluran napasnya kan jadi berkurang fungsinya, akhirnya lama-lama sebagian rusak. Termasuk yang rusak adalah sel-sel reseptor. Reseptor itu apa ya? Kalau bel itu di luar ada bel lah, pencetan. Kalau bel di luar rumah dipencet, ininya bunyi. Nah ini belnya rusak. Kalau belnya rusak, ini kan nggak bunyi. Yang bel di dalam rumah. Nah reseptor ini kalau rusak, otak jadi nggak tahu kalau ada sesuatu di paru selama rokok. Nah pada saat berhenti rokok, sel-sel yang rusak tadi mulai tumbuh lagi. Nah, terus mereka ngirim laporan ke otak kan. Otak luar biasa ini, ada kerusakan ini. Nah otak kan, loh iya ya. Yaudah mulai merasa kebetulan niat rokoknya mungkin sedang-sedang aja. Atau niat karena dipaksa. Kalau kamu rokok nggak gajian loh, terpaksa kan. Dan seterusnya misalnya. Nah karena seperti itu akhirnya semangat bisa turun. Terus tubuh jadi adaptasi segalanya. Tapi yang utama adalah tadi sel-sel yang lapor mulai ada sehingga muncul. Nah biasanya badan ini satu kesatuan. Kalau ini ada satu kadang-kadang lain ikut nggak enak. Mulut ikut nggak enak, kepala nggak enak, jadi pegel semua. Tapi biasanya itu terjadi beberapa minggu sih. Pada umumnya beberapa minggu. Meskipun 1-2 pasien ternyata beberapa bulan. Biasanya orang seperti ini harus ada yang backup, mendampingi, kasih semangat sehingga bagus. Sambil kita evaluasi juga, jangan-jangan memang ada masalah, sehingga harus kita bantu dengan obat maupun bantu dengan support, semangat dan seterusnya. Nah, seperti itu. Baik dok. Nah itu juga yang tadi dokter sampaikan menarik ya dok. Jadi memang orang untuk berhenti merokok itu selain butuh niat yang cukup kuat ya dok ya, harus ada support dari orang-orang di sekitar juga ya dok ya. Kadang-kadang kan misalnya ini merokok di rumah lah gampangannya dok, simpelnya. Kalau istri juga nggak ada protesnya terus ya dok ya, nggak support untuk berhenti ya pasti nyaman juga kan. Wah aku nggak ada yang larang kok, nggak ada yang ini ngerokok aja terus. Nah terus tadi dokter juga bilang ada
beberapa cara atau teknik seseorang untuk bisa berhenti merokok. Nah, kalau dokter sering temukan pada saat dokter praktek nih atau di poli, itu banyak nggak sih dok kasus-kasus yang memang orang dengan sadar ke dokter konsultasi, dok saya mau berhenti merokok nih gitu. Banyak nggak sih dok temuan-temuan seperti itu dok? Atau dokter memang temukan dia punya habit merokok baru dokter edukasi ngerokok gitu dok? Biasanya yang kedua sih. Oh, yang kedua. Kan dokter paru itu ada satu pertanyaan wajib. Meskipun nggak ada masalah, rokok pak. Itu pertanyaan wajib dok ya? Pernah rokok kan? Enggak dok, sekarang sih enggak. Minggu lalu. Oh iya, minggu lalu rokok dok. Itu pertanyaan wajib. Terus, nah kalau udah rokok, terus kita tanya, dia tuh tahu nggak kalau rokok bahaya? Aduh, banyak yang nggak tahu loh. Kalau nggak tahu kita harus ingetin. Soalnya kalau nggak tahu kalau bahaya kita motivasi stop, ya pasti gagal kan. Sebagian besar akan gagal. Jadi nomor satu memang kita harus memastikan yang bersangkutan ini tahu nggak kerugiannya atau risikonya rokok. Nah kalau udah tahu, nah keputusannya apa? Nggak dok, saya udah tahu dok. Tapi ya nggak apa-apa itu risiko saya rokok. Oh ya sudah. Nah biasanya kalau begini kita ingetin, bapak udah punya keluarga belum? Bapak sih nggak apa-apa, tapi kalau bapak ada sesuatu, anak gimana? Istri gimana? Gitu. Pernah waktu itu dia memang udah ada gula, ada darah tinggi, anaknya baru TK. TK. Ini anaknya pak? Iya di mana saya? Enggak kasihan sama anak. Rada egois loh bapak. Oh kenapa saya egois dong? Enggak bapak kalau rokok terjadi sesuatu nanti anak gimana? Enggak kok, tetap rokok. Tapi pas kontrol minggu berikutnya, dok berhenti dok. Tumben. Bapak kita motivasi setahun lebih loh, gagal terus. Ini nggak tahu motivasi kok tiba-tiba berhenti. Enggak dok, minggu lalu dokter bilang saya egois. Tak pikir, iya ya. Nanti anakku gimana? Kalau istriku sih bisa kerja kan, nanti anakku yang ngurus siapa? Demi anak. Nah, ternyata kalau kita motivasi biar bapak sehat, itu oke sih, tapi kadang kurang kuat. Biasanya motivasi lebih kuat itu untuk lingkungan. Kadang-kadang kita harus mutar-mutar dulu, kira-kira orang yang disayangi siapa sih? Saya tuh sayang sama ini loh. Kalau kita bisa kontak sama ini, ya kita hubungi dia kadang-kadang. Saya tuh apa kata ibu saya pasti siap dok. Oh iya. Kadang-kadang lihat orang ketiga keempat ketemu ibunya bisa. Jadi ternyata on-nya atau apa kliknya seseorang beda-beda dok ya. Supaya dia bisa stop merokok itu tadi dok. Tapi yang pertama itu tadi satu dia tahu nggak bahayanya, kemudian dia kedua dia ada niat nggak. Nah kalau udah ada niat, seberapa tinggi niatnya? Itu juga kita harus nilai. Pak, kalau misalnya 0 itu nggak ada niat sama sekali, 10 itu pokoknya mati pun aku jalani biar terjadi. Nah, Bapak tuh di skor berapa? Nah, kalau masih 2 atau 3, kita harus angkat dulu. Tapi kalau udah 7 atau 8, go, kapan mulai? Nah, dan seterusnya. Tapi kalau baru 2 kita udah ngomong mulai, ada risiko gagal sih. Kalau baru 2 atau 3, kita harus ngangkat. Ya, metodenya banyak ya. Yang prinsipnya adalah motivasi harus naik dulu, baru menentukan jadwal. Jadwal itu belakangan aja. Yang penting tahu bahayanya, ada keputusan, ada motivasi naik, udah tinggi, baru jadwal dan teknik. Metodenya. Baik. Nah, kan ada juga dok yang beberapa perokok itu kan mencoba dengan berbagai macam dengan caranya sendiri. Mungkin tidak berkonsultasi dengan dokter gitu ya, tapi misalnya dia mencoba berhenti dengan mengganti media rokoknya dok, misalnya dengan permen gitu ya. Tapi kan juga ada beberapa, nggak tahu ada yang berapa berhasil, ada yang beberapa juga gagal seperti yang dokter sampaikan. Nah, kalau dari sisi medis dokter, sebenarnya beberapa pasien saya juga dulu pernah menanyakan, ada nggak sih dok obatnya dok gitu. Nah mereka ini kan kadang-kadang berpikirnya praktis ya dok, banyak yang berpikirnya singkat gitu. Ada nggak sih dok yang bisa support saya atau bantu saya benar-benar saya nih jadi hilang nih rasa merokoknya dengan obat gitu. Sebenarnya ada nggak sih dok kalau obat-obatan secara medis gitu dok?
Ada sih banyak, ada banyak, tapi selalu obat dan niat. Oke. Kalau obat doang nggak ada niat, itu seperti Viagra. Minum Viagra kalau nggak lihat perempuan ya nggak jadi. Sama. Itu minum obat itu kalau nggak ada niat nggak ada efek. Oh, nggak ada efek. Salah satu contoh yang ekstrim gini, ada ibu-ibu, dok minta obat untuk stop rokok. Oh, udah kita resepin. Terus kita resepin untuk sebulan. Sebulan depan datang, dok nggak ngefek. Oh iya, terus ibu minumnya kapan? Oh enggak, dok buat suami saya. Oh oke, bagus bu, ibu semangat banget nih bantu suami. Tapi suami tahu nggak kalau itu obat untuk stop rokok? Ya enggak lah dok, suami saya nggak niat kok. Oh ya nggak ngefek. Jadi harus ada niat dulu. Niat dibantu obat. Nah, itu aja keberhasilannya 60-70%. Tidak, kalau minum ini niat mesti 100. Pasti bisa sampai 90% juga belum tentu ya dok ya. Nah, kita memang jadi per kasus ya, per individu suka beda. Oh ini nih harus didukung ini. Oh kalau ini nih harus dijauhin dari teman yang ini. Oh ini istrinya penting banget nih. Oh yang ini anak nih, penting ini anak. Soalnya dia sayang banget sama anaknya, dan seterusnya. Ini juga dok, apakah termasuk mitos atau fakta dok ya? Kalau orang yang sudah berhenti misalnya dan hitungan tahun lah dok, tiba-tiba dia merokok kembali gitu kan dok? Karena mungkin ada ya macam-macam ya dok ya, kasusnya kan macam-macam. Apakah itu nanti impact-nya atau dampaknya bisa jauh lebih berat dok dengan orang yang tetap merokok tanpa gejala putus tadi dok? Kayak gitu kan, kayak orang pemakai obat narkoba gitu kan, biasanya kalau dia pemakai putus masuk lagi kan biasanya dosisnya jadi lebih tinggi nih dok. Apakah itu juga sama dok dengan perokok, kalau dia sudah stop lama merokok lagi, apakah nanti dampak di kesehatannya jadi jauh lebih berat atau mulai dari awal lagi dia jadi lebih ringan gitu dok? Sampai saat ini belum pernah baca penelitian itu sih, penelitian itu belum. Tapi kemungkinan sih sama aja, nggak kalau ulang lebih berat kayak TBC ya, TBC diobati sakit lagi jadi lebih berat, obatnya harus lebih tinggi dan seterusnya. Jadi rokok enggak. Cuman sayangnya memang kalau pernah rokok berhenti itu pesan saya jangan coba-coba deket memang. Nah, jangan coba-coba deket. Kalau deket nanti cenderung pengen nyoba lagi. Begitu nyoba 1 nanti pengen 2. Kalau 2 ya jadi 10 deh. Iya, karena jadi, sifat adiksinya itu tadi dong kan. Dan memorinya tuh awet ya otak. Udah 10 tahun, begitu ada keinginan dan diikutin, ya biasanya masuk lagi. Lengket ya dok ya. Bisa separah itu ibaratnya dok. Tapi itu terjadi pada 80% orang aja. Ternyata yang 20% itu kalau berhenti aja, rokok aja, jadi gampang. Memang ada orang-orang seperti itu. Jadi kalau berhenti ya berhenti, nggak ada efek ketagihan atau apa enggak. Tapi yang 80 memang jadi nggak enak kalau berhenti ya. Jadi terus aja dia merokok itu ya. Jadi pernah ada yang saya semangat banget, enggak dok saya nggak itu tuh, saya beda kok. Saya kalau mau berhenti aja nggak efek. Oh ini mati masuk yang 20% tadi. Baik dok, sebelum kita di ujung diskusi kita dok, dengan selalu diingatkan tiap tahun dengan hari tanpa tembakau tadi dokter, bahkan sedunia diingatkan, berarti kan bahayanya memang seluruh dunia sudah mengakui dan mengetahui. Nah di Indonesia sendiri dokter, khususnya Persatuan Dokter Spesialis Paru lah dok, ini untuk tahun ini dok, ini kan masanya masih pandemi, dengan rokok pasti situasinya juga jauh lebih berat gitu dok. Gerakan apa nih dok untuk tahun ini untuk mengingatkan masyarakat yang belum merokok atau yang sudah merokok ini dok, dari Persatuan Dokter Spesialis Paru apa dok gerakannya untuk tahun ini dokter? Tahun ini kan dari WHO mencanangkan ini kan, commit to quit, berkomitmen untuk berhenti. Dan ternyata tahun ini karena ada pandemi, angka yang berhenti rokok banyak. Iya, ada yang karena nggak punya duit.
Ada yang nggak punya duit. Ada yang karena lagi sakit. Oke. Karena takut sama situasi ya, Dok? Iya, efek motivasi paling bagus itu saat orang sakit. Oke. Bapak kan sakit. Ternyata dari penelitian memang kalau perokok itu risiko kena COVID-nya lebih tinggi. Ya dok, saya udah kena, jadi kan nanti kalau habis ini rokok nggak kena lagi? Oh enggak, rokok COVID bisa 2 kali, bisa 3 kali. Jadi kalau pengen nggak seperti ini lagi, stop lah. Pokoknya selama pandemi nggak usah rokok Pak ya. Biasanya bagus kok. Jadi selama pandemi ini lumayan yang stop. Kayak penurunan perokok aktifnya menurun ya dok? Iya, yang stop. Yang stop bahkan ya? Perokok aktif menurun banyak faktor kan. Ya. Karena PHK segala macam kan ya rokok. Seperti itu. Tapi biasanya kita motivasi jangka pendek sih. Nggak usah, selamanya nggak usah. Pak, selama pandemi aja. Tapi dalam hati kita pandemi kan lama ya. Okay. Nanti kalau lama kan biasanya lupa. Terus nanti pada pertemuan berikutnya, kalau udah stop, kita harus kasih selamat tuh. Kalau seorang beli rokok nggak dikasih selamat, efeknya kurang bagus. Selamat ya. Kasih reward ya dok ya? Tadinya 10, sekarang 8. Luar biasa Bapak. Tetap harus, meskipun sedikit, harus kasih semangat. Siapa tahu nanti bisa 6 Pak. Bulan depan 6 ya. Gitu. Okay. Kasih selamat. Terus selama pandemi ya biar nggak positif lagi lah. Kalau positif kan kayak gini, nggak enak kan, dikucilkan, orang nggak bisa deket, Bapak nggak bisa jalan-jalan dan seterusnya. Jadi pandemi ini lumayan kesempatan kita untuk memotivasi dan hasilnya lumayan loh. Pada kunjungan berikutnya mereka ternyata nggak rokok. Sebenarnya nggak takut rokoknya, takut COVID ya nggak apa-apa. Kan apa dong? Berarti untuk orang ini kliknya di situ. Iya, triggernya beda dok ya. Kliknya di situ. Baik. Tapi kalau di Rumah Sakit Pertamina sendiri dokter, apakah ada khusus untuk klinik berhenti merokok seperti itu dok? Atau dari polinya dokter saja yang memberikan gambaran mengenai bahaya atau edukasinya? Gitu? Kita sebenarnya mencanangkan pas HUT RSPB tahun lalu. April 2020 kita buka klinik stop merokok. Alat-alat sudah siap. Ya. Kita sudah menyiapkan spirometri yang baru. Kita sudah menyiapkan alat pengukur gas CO. Jadi perokok itu kalau diukur gas CO-nya akan tinggi. Itu rendah. Terus rekam mediknya sudah kita siapkan, timnya sudah kita siapkan. Tapi karena ada pandemi, ya kita tunda. Okay. Soalnya alat-alat itu spirometri, terus alat untuk pengukur CO. Ya. Itu kan waktu menggunakan alat itu yang bersangkutan harus bukan COVID. Betul. Berarti nanti tambah anggaran untuk PCR dan seterusnya. Screening dok ya? Screening dulu, screening negatif baru ke situ. Akhirnya yaudah deh, kita tunda dulu. Nanti pasca pandemi kita. Berarti ke depan bakal ada dok ya? Kalau insya Allah setelah pandemi kita harapkan selesai cepat akan dibuka klinik berhenti merokok di RSPB. Baik dokter. Terima kasih dok untuk yang terakhir mungkin untuk sahabat RSPB dimanapun berada yang mau berhenti atau bahkan yang belum mulai merokok dokter, mungkin dari dokter Subagio spesialis paru ada trik khusus atau pesan khusus kepada pemirsa yang ada dimanapun berada dokter. Silakan dok. Oh iya. Jadi ternyata stop merokok itu kalau 20 menit nggak rokok, itu denyut jantung yang tadinya agak tinggi akan mendekati normal. Nanti 60 menit tidak merokok, kadar nikotin dalam darah udah turun. Nanti 24 jam nggak merokok, ada efek yang lain, makin bagus. Nanti 5 tahun nggak rokok, risiko kanker parunya turun. 10 tahun nggak merokok, risiko sakit jantungnya seperti orang yang normal. Artinya apa? Artinya kapanpun kita stop merokok, itu tetap berguna. Tidak, jangan, aku udah tua, aku udah 3 bungkus sehari, jadi udah terlanjur, aku terusin aja. Enggak. Kapanpun kita mulai merokok, kita mulai stop rokok, itu tetap berguna. Yang penting dipelajari untung ruginya, terus menilai semangat kita untuk keinginan stop merokoknya. Kalau tinggi, mulailah tentukan jadwalnya. Kalau pengen mendalami, ya konsultasi ke ahlinya tentunya. Ahlinya, biar stop rokok bisa bahagia untuk diri kita dan
lingkungan kita. Baik dokter. Baik dokter, kita sudah sampai di ujung diskusi kita di podcast RSPB dengan tajuk Meet the Expert. Terima kasih kehadirannya dok di studio kami. Mungkin lain kali kita akan bincang-bincang dokter. Baik, kepada para sahabat RSPB dimanapun Anda berada, sekian podcast kita kali ini. RSPB akan terus mengeluarkan podcast-podcast yang lain dengan para narasumber yang tentunya expert di bidangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.